pola makan juga lebih teratur, apalagi pada saat buka puasa, mengajarkan kita untuk sabar, untuk berserah diri sama Allah. Itu juga sangat membantu kita pada saat proses pemulihan. Dan banyak yang mengatakan kalau puasa itu adalah obat dari segala macam penyakit, terutama untuk penyakit asam lambung. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Kali ini aku akan share pengalaman lagi ya terkait asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Nah, jadi aku itu mengingatkan ke kalian kalau misalnya kalian lagi yang terkena asam lambung, GERD, dan juga anxiety, kalau lagi kambuh, kalau lagi perih-perutnya, jangan dipaksakan untuk berpuasa. Nah, kali ini aku bakal bahas, emang benar puasa itu sebagai obat dari penyakit asam lambung ataupun mah? Karena banyak orang ya yang selalu menginformasikan ke aku ya bahwa puasa itu adalah obat dari segala macam penyakit atau untuk semua macam penyakit. Ya, kalau menurut aku sih bisa iya bisa enggak ya. Bagaimana dengan penderita asam lambung? Seperti yang aku jelaskan di video aku sebelumnya bahwa asam lambung itu ada yang berbahaya, ada juga yang enggak ya. Ada dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, seperti aku nih, aku pernah divonis dispepsia organik karena aku terjadi peradangan lambung dan juga banyak gas. Itu adalah dispepsia organik, dan sehingga dokter aku itu menyarankan kalau puasa itu harus serba hati-hati. Setelah aku lakukan endoskopi dan USG, alhamdulillah aku pemulihan kurang lebih 2 bulan, sehingga aku mulai merasakan membaik ya, atau perubahan yang lebih baik dengan olahraga tentunya, dengan pola makan, pola pikir, pola tidur ya. Alhamdulillah aku merasakan lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan aku itu menderita asam lambung GERD kurang lebih 2 tahun, dari 2019 Oktober sampai dengan akhir Desember ya 2021. Dan itu nggak mudah, aku butuh proses panjang dan banyak obat-obatan, entah itu dari herbal, dari obat kimia, obat-obatan dokter sudah aku konsumsi. Nah, jadi kali ini lagi rame pembahasan topik apakah benar puasa bisa mengobati penyakit asam lambung ataupun GERD. Jawabannya benar dan juga bisa enggak, seperti yang aku jelaskan. Dan sesuai pengalaman aku, alhamdulillah saat ini puasa aku masih lancar, masih full, meskipun aku tuh sempat didiagnosa aku itu adalah peradangan lambung dan namanya dispepsia organik, gastritis ya, karena banyak gasnya juga. Tapi karena aku itu udah membaik, makanya aku memutuskan untuk berpuasa. Dan keadaan aku, menurut yang aku rasakan saat ini dengan berpuasa dengan enggak, aku itu sebenarnya lebih nyaman ketika berpuasa ya. Ternyata setelah aku coba kurang lebih 2 minggu ini berpuasa, itu aku merasa lebih baik ya, merasa lebih baik. Ini pengalaman aku ya. Kenapa merasa lebih baik? Aku merasa pikiran lebih tenang ya, karena saat kita puasa itu yang kita ingat hanya Allah ya, beribadah ya, ngaji, tadarus, kerja, sibuk kerja. Jadi kita nggak mikirin lagi yang aneh-aneh, aduh aku takut gitu. Ini menurut aku adem banget ya, pada saat itu lebih tenang, dan juga makanan kita tuh lebih terkontrol ya. Seperti yang selalu aku jelaskan, pada saat sahur aku menunya ini dan ini. Itu menurut aku adalah sangat membantu kita sembuh dari asam lambung ya. Oke, sebelum puasa aku itu udah merasakan lebih baik, tapi pada saat menjalankan ibadah puasa merasa lebih baik lagi, karena mungkin pikiran aku fokus untuk beribadah, mengurus rumah tangga, dan juga hanya fokus kerja, jadi nggak mikirin yang aneh-aneh lagi. Pokoknya menurut aku itu adalah bulan Ramadan itu penuh berkah, ajaib banget menurut aku, bisa menyembuhkan kita dari kecemasan, dari ketakutan, itu lebih adem menurut aku ya. Nah, jadi pada saat aku puasa, alhamdulillahirabbil alamin, sangat membantu aku untuk
tidak selalu berpikir negatif atau overthinking, untuk takut ya ada sih ya 1-2 kali, tapi setelah aku tadarusan, tilawah, alhamdulillah itu hilang dengan sendirinya. Kemudian pola makan juga lebih teratur, apalagi pada saat buka puasa, mengajarkan kita untuk sabar, untuk berserah diri sama Allah. Itu juga sangat membantu kita pada saat proses pemulihan. Dan pada saat buka puasa juga kita jangan nafsunya karena lihat makanan yang banyak langsung makan semuanya, jangan. Jadi kita tuh harus makan sewajarnya aja ya. Kayak kurma juga makan 1 atau 3 biji, karena katanya kalau makan kurma itu harus ganjil ya, nggak boleh 2. Jadi itu aku selalu makan kalau nggak 1, 3. Makan secukupnya saja, karena memang Allah itu nggak suka yang berlebihan. Nah, tapi kalau misalnya kalian masih mengalami dispepsia organik, itu jangan dipaksakan. Kalau misalnya, aduh, aku harus makan nih bun 3 jam sekali, itu nggak masalah. Karena ada hadisnya juga ya, kalau orang sakit itu tidak dipaksakan untuk berpuasa, bisa diganti dengan fidyah, atau nanti kalau merasa udah sembuh bisa diganti meskipun bukan bulan Ramadan ya. Itu sih yang aku ketahui. Tapi menurut aku selama bulan Ramadan ya keadaan kita tuh lebih baik ya. Meskipun aku pernah dispepsia organik, tapi alhamdulillah saat ini sudah normal lagi, sudah bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Mudah-mudahan kalian di rumah juga ya segera sembuh, bisa menjalankan ibadah puasa, dan tentunya tetap jaga pola makan, jaga pola pikir ya, jaga pola tidur, tetap olahraga meskipun hanya 5-10 menit kalau lagi berpuasa. Jadi kalau aku sih alhamdulillah dispepsia organiknya sudah mulai hilang. Jadi saat ini aku masih fokuskan untuk berpikir positif ya, karena aku itu GERD-nya dari overthinking atau dari fungsional dispepsia ya, karena pikiran aku tuh selalu banyak, apa-apa aja hal-hal kecil aja aku tuh jadi besar-besar. Jadi itu yang membuat asam lambung itu nggak kunjung sembuh. Alhamdulillah dengan adanya kita berpuasa di bulan Ramadan, kita lebih tenang, makanan yang lebih teratur, pikiran yang lebih fokus. Dan untuk buat kalian saat ini yang masih berjuang, semoga lekas sembuh. Jangan bosan-bosan untuk konsultasi ke dokter kalau misalnya lagi berpuasa tiba-tiba perih ya. Kalau aku itu kambuhnya itu kalau misalnya lagi puasa ngerasanya di jam 9 sama jam 3 sore. Tapi setelah itu perih beberapa lama, setelah misalnya aku aktivitas lagi, alhamdulillah sih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya perihnya berkepanjangan, aduh dari jam 9 nih perih sampai jam 12 siang, kok perihnya nggak hilang-hilang, saran aku jangan diteruskan ya. Segeralah minum obat, setelah itu istirahat yang cukup. Dan di bulan Ramadan ini juga kan aktivitas kita tuh harus dibatasi, yang biasanya diforsir seharian nggak ada istirahat nih. Jadi harus benar-benar kita bisa mengatur waktu ya, waktu kerja, waktu tadarusan, istirahat ataupun tidur siang. Jangan lupa untuk selalu tidur siang kalau kalian ada waktu ya, meskipun hanya 10-15 menit. Kalau kita udah tidur siang itu pasti udah enakan ya. Di obat bagi penderita asam lambung. Kalau menurut aku saat ini yes ya, karena dengan berpuasa alhamdulillah lambung kita bisa terkontrol dari pola makan dan juga pola pikir. Yap guys, cukup sekian ya untuk share kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Buat kalian yang mau request selanjutnya aku share apa lagi dan review apa lagi, silahkan komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.